Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari bagian kedua. Seperti yang telah Ibu janjikan pada video sebelumnya, kali ini Ibu akan membahas tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa diamati dengan mudah. Contohnya, gelombang air laut akibat hembusan angin. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut pindah. Untuk membuktikan bahwa energi getaran yang merambat dalam bentuk gelombang ini, yuk kita perhatikan kegiatan berikut ini. Regangkan plastik pembungkus dan tutup di atas mangkuk. Plastik ini berfungsi sebagai membran. Kemudian letakkan beras di atas plastik pembungkus. Selanjutnya, pukullah panci di dekat perangkat yang telah dibuat. Apa yang terjadi? Ternyata beras akan bergetar. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ternyata energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat sehingga menyebabkan plastik ikut bergerak. Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis memerlukan medium atau perantara, misalnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Dari kedua jenis gelombang tersebut, Ibu akan membahas tentang gelombang mekanis. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contohnya, saat menggetarkan tali. Ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Pada gambar, yaitu pada titik A, B, C, D, E. Panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda dengan satuan meter. Dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang, yaitu pada titik D dan H. Sedangkan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi, yaitu pada titik B dan F. Lengkung C, D, E, dan G, H, I merupakan lembah gelombang. Lengkung A, B, C, dan E, F, G merupakan bukit gelombang. Simpangan terbesar dari gelombang itu disebut amplitudo. Contoh lain gelombang transversal ada pada permukaan air. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal dapat kamu amati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas lantai. Ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terjadi gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan regangan. Satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Besaran-besaran yang sering digunakan pada gelombang adalah periode, frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode gelombang. Satuannya sekon dan dilambangkan dengan huruf T. Jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon disebut frekuensi gelombang. Lambang untuk frekuensi adalah F dan satuannya Hertz. Gelombang yang merambat memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dengan satuan meter per sekon. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang dalam waktu satu periode gelombang, maka kecepatan gelombang dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. V adalah lambda dibagi T. Karena T adalah 1/F, maka V adalah F dikali lambda. Contoh soal, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah setengah sekon, tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombang. Penyelesaiannya, diketahui lambda sama dengan 2 meter dan periode sama dengan 0,5 sekon.
Ditanya berapa V dan berapa F. Berdasarkan perhitungan matematik, maka diperoleh cepat lambat gelombang air adalah 4 meter per second dan frekuensi gelombang air adalah 2 Hz. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita selesaikan soal-soal berikut ini.